Kisah yang teguh temani benakmu yang riuh, tubuh yang bijak, tidurlah, esok pun kita melangkah. Semesta bangun perlahan dengan mimpi yang jujur, dengan mimpi yang subuh. Inilah pengantar tidur, lepaskan sejenak letihmu di peluk kisah yang teguh, temani benakmu yang riuh. Makan Malam bersama Dewi Gandari. Karya Indah Darmastuti. Waktu aku sampai di sana, tak ada siapa-siapa. Lalu perasaan ganjil tiba-tiba menyergap tatkala aku berdiri di depan pintu, langsung berpapas mata dengan batu kelabu perwujudan Dewa Siwa. Menatapku seolah mempertanyakan kehadiranku. Aku diundang ke sini. Tangkisku tegar, meski tanpa pertanyaan. Bau harum magnolia bersirebut dengan dupa menyesak di hidungku. Sunyi, sepi, masih kental bau perkabungan. Hanya meja bulat kecil tertata rapi, ditutup taplak berpelisir biru pada tepi. Roti asin dan nasi dalam wadah perak. Kudapan dan buah-buahan. Lalu beberapa buah pinggan yang permukaannya gilap bisa untuk berkaca. Sendok dan serbet dipacak tak jauh dari cawan. Tetapi aku tak merasakan kehangatan. Hawa yang menyambutku terasa begitu beku. Lengang sekali. Aku datang pertama. Setelah aku, ada siapa lagi yang akan hadir pada perjamuan ini? Tentu tak banyak jika melihat kursi yang tertata mengitarinya. Di luar, remang petang sudah membayang. Kelelawar-kelelawar terbang keluar dari sarang. Tak ada bunga dalam vas, tak ada lilin, hanya baskom tempat cuci tangan terletak agak ke pojok kiri. Wangi magnolia makin menguat ketika aku melangkah masuk menginjak lantai dingin dan angkuh dalam tatapan batu kelabu Dewa Siwa yang penuh curiga. Dari mana asal bau itu? Aku berdiam, lalu menyampaikan salam.
Ada langkah datang mendekat. Menyeret sandal beludru hitam dengan sulaman benang emas berpola ombak. Mengenakan pakaian berkabungan yang rasanya tak akan pernah selesai itu. Tak ada perhiasan apapun. Anting tidak, cincin juga tidak. Ia membawa seikat magnolia pada tangan kirinya. Terjawab sudah tentang wangi itu. Langkahnya pelan-pelan, tegak dan berwibawa. Ramping pinggul itu berayun dan payudaranya membusung tanpa gentar. Rambutnya hitam, tergerai kontras dengan pucat bibirnya. Aku menghela nafas. Leher jenjangnya langsung berhadapan denganku. Leher tempat kecupan ciuman kakak ipar Drestarata bermuara. Silahkan duduk, adik. Terima kasih, kakak. Ia serahkan magnolia kepadaku. Menggandeng tanganku dan menarik kursi untukku. Kuletakkan magnolia pemberiannya di sisi meja. Perasaan ganjil itu pelan lenyap oleh genggam tangannya. Benar dugaanku. Hanya ada 2 cawan, 2 pinggan. Tahulah aku, kalau dalam perjamuan ini tak ada lagi selain aku dan dia. Ia menuang air dalam cawan. Aku tak heran, bahkan tak khawatir sedikit pun kalau air itu tumpah atau salah tuang. Dewi Gandari memang membebat matanya sejak hari pernikahannya. Tetapi mata yang lain tak kalah awas. Matanya ada di sepasang payudaranya, di pangkal lengannya, di tulang panggulnya, ada di... Apa kabar anak-anak? Aku mendengar vibrasi suaranya menyentak otakku. Mestinya harus ada siapa lagi selain aku dan dia dalam perjamuan ini. Drew, menantuku mungkin. Mereka masih dalam suasana berduka, kakak, atas kematian saudara-saudaranya, kerabat dan sahabat-sahabatnya, tanpa kecuali kematian para sepupu. Lalu, ia duduk setelah meletakkan cawan berisi air itu di hadapanku. Tepat di hadapanku. Kemudian, diambilnya roti. Diletakkan di pinggan dan ditaruh dekat cawanku. Aku kehilangan nafsu. Tetapi, demi menghormatinya, aku menggigit roti itu. Aku terkejut dengan rasa hambarnya. Terlalu hambar. Bukannya roti seperti ini biasanya asin. Mengapa tersentak, adik? Dewi Gandari telah melihatku bukan dengan matanya. Tetapi memang mata batinnya nan tajam itu sanggup membidikku. Aku harus tenang dan waspada, karena isi kepalanya adalah api. Ia sanggup membakarku hanya dengan mengirim pikiran dan terus dipikirkannya tentang kedengkian terhadapku. Terhadap rahim yang melahirkan para pembunuh anak-anaknya. Hanguslah aku. Mestinya kamu tak kaget. Dan mestinya kamu tahu, begitulah perasaanku. Hambar. Rasanya tak ada guna aku bertahan di sini. Kakak, selesaikan makanmu.
Kunti, adikku. Aku menggigit pelan-pelan roti hambar itu. Menggigit rasa hambar perasaannya. Dia atau aku tak jauh beda. Dibawa masuk ke pintu pernikahan lalu menjadi perempuan-perempuan kuru dengan gagah berani mengemban resiko bersuamikan lelaki-lelaki sembrono. Bukankah lebih beruntung Dewi Gandari yang bisa memadu cinta dengan suami sendiri? Pemuja setia Dewa Siwa yang dianugerahi 100 anak laki-laki dan 1 anak perempuan untuk sentuhan kelembutan. Sejujurnya, aku tak suka. Dan aku pernah mengatakan padanya bahwa aku tak melihat sisi baik saat ia menutup matanya dengan kain seumur hidup. Tetapi ia keras kepala. Ia katakan, itu karena aku berempati pada suamiku. Saat aku katakan bahwa itu sama dengan ia menghina diri sendiri, dia memutar lehernya dan mengarahkan mata terbebat itu pada mataku. Kau tak pernah tahu penderitaanku. Penderitaan? Lebih menderita siapa? Aku selama menjadi istri Pandu belum pernah sekalipun bermesraan dengannya, bercumbu, berkasih-kasihan. 3 anakku adalah benih dari sosok lain. Belum lagi, aku harus mengalami dimadu dengan Dewi Madrim yang gegabah itu. Yang lebih seksi, lebih genit merangsang. Yang akhirnya membuat Pandu tewas kala bercinta menuai karma. Aku meremas tangan. Betapa geram aku padanya ketika itu. Mengapa ia tak hati-hati berbusana dan bicara sehingga membangkitkan gairah asmara Pandu hingga meledak ingin bercinta? Tak sepantasnya mengenakan pakaian tipis transparan dengan potongan dada terbuka saat mengawani ke hutan untuk bersenang-senang. Sudah berkali-kali aku katakan, keteguhan dan kewaspadaan kita bisa bernego membuat hitungan dengan takdir. Sudah tahu kalau Pandu mengemban Supata, kok nekat saja? Aku muntap. Lebih karena didera cemburu. Sebab seumur hidupku belum pernah aku bercumbu dengan suamiku. Sudah begitu, hak untuk mati dibakar menyertai jasad Pandu juga direbut olehnya. Dipasrahinya aku mengurus anak-anak, membesarkan di antara rivalnya. Dipasrahinya aku untuk mengantar anak-anak itu untuk melangkah ke tampuk kekuasaan. Belum lagi sakit hati dan mata saat melihat Dru, menantuku, dipermalukan di hadapan laki-laki serampangan yang tak bisa menjaga kehormatan ibu dan keluarga. Belum lagi, aku harus menanggung rasa bersalah yang tak kalah berat karena tetap bertahan bungkam menyaksikan keberhasilan dan aib Basusena. Ya, si Karna itu. Aibku telah ditelannya dengan sempurna dan dititipkan pada pucuk anak panah yang dilesatkan hingga mengunjam cucuku si Gatot Kaca. Jika diingat, bukankah karena ketidaktegasan Dewi Gandari juga yang telah membuat menantuku harus mengalami penderitaan panjang oleh dera dan penghinaan anak-anaknya? Kurang hambar apa aku? Sekarang, Dewi Gandari mengundangku pada jamuan makan ini
untuk diajak merasakan betapa hambar perasaannya. Tidakkah ia mengerti perasaanku saat menyertai anak-anak di hutan pembuangan karena ulah suami dan anak-anaknya? Bahkan, kasus pembunuhan berencana yang diserangkan padaku dan anak-anakku, ia tak sanggup mencegahnya. Anak-anakku harus menjadi pengemis, sementara ia dan anak-anaknya tak pernah keluar dari nyaman istana. Pernah Dewi Gandari tidur di hutan berbulan-bulan? Tidak kan? Pernah berlatih cakap kala tiba-tiba boa mengadang, babi dan serigala yang sama banyaknya? Pernah belajar mengukur dan menajamkan mata untuk melihat arah angin untuk bertenda? Tidak. Ia tetap nyaman di istana. Penghiburanku adalah mekarnya bunga-bunga, atau menyaksikan anak-anak kelinci berebut susu induknya. Penghiburanku adalah gerimis yang membasahi rambut menantuku yang tak pernah lagi digelung dan bersisir sebelum keramas darah sepupu iparnya. Penghiburanku adalah ketika si kembar anak-anak Dewi Madrim membacakan syair gubahannya tentang cinta asmara, tentang pahit manis hidup, atau bermain sandiwara, atau menceritakan lelucon-lelucon yang membuat tawa Bima membahana, membangunkan penghuni belantara. Baik tetumbuhan, hewan, atau dedemit-dedemitnya. Lalu si Yudis akan turun tangan menenangkan si terganggu itu. Aku tersenyum mengenangnya. Nah, kau tersenyum di atas rasa hambarku. Aku tersentak. Aku memohon maaf karena Kuru harus menjadi begini. Baru saja kau tersenyum. Pasti karena pikirmu lebih berbahagia memiliki anak-anak hanya 5 saja, tetapi selamat, daripada 100 tapi tumpas. Ampuni kami, Kakak Dewi. Kau lebih berbahagia sebagai ibu, sebagai perempuan. Kau tetap mendapat penghormatan dan dihargai anak-anakmu. Tidak demikian dengan aku. Ayahnya terlalu memanjakan. Tak pernah diajarkan untuk memperhitungkan aku. Dewi Gandari menopang dagunya dengan tangan kiri. Tangan kanan menyentuh-nyentuh pinggiran pinggan, seolah itu bibir jurang yang sebentar lagi akan membuat tubuhku terjengkang. Kau perempuan kuat, Kakak. Kuat, kuat katamu. Semua penasehat terbaik di negeri ini menginginkan aku untuk mengendalikan amarah dan tetap waras, rela. Demi kejayaan leluhur-leluhur kita, Kakak. Aku tak bisa terus bertahan. Aku dan suamiku akan pergi dari sini. Kami akan menepi kepada kesunyian. Aku akan menyertai kalian. Aku akan melayani kalian sebagai tebusan. Sang Dewi diam, mempertimbangkan. Bahkan aku tak takut akan dihabisi oleh mereka di jalan nanti. Kalaupun itu harus terjadi, tak apa. Aku
aku akan mati dengan indahnya. Mari kita menua dengan anggun, Kakak. Urusan dunia kita rasanya telah selesai. Yakin kamu akan ikut dengan kami? Aku mengangguk, dan sepasang bahu Dewi Gandari melunglai. Lalu ia menunduk. Suara tokek di pendapa menambah tintrim suasana. Di sanalah dahulu kesatria-kesatria Kuru menimba ilmu, duduk mendengar para guru mengajar. Tetapi suara tokek yang kelima itu mengingatkan aku kala harus menyuruh Bima menyudahi raksasa Eka Cakra, yang membuat aku dimaki-maki oleh Yudis karena dianggap menyeret mereka dalam bahaya. Ada lagi, Kakak? Ia bergeming, tapi bahunya terguncang, menangis dan mengepal-ngepal tangannya. Kusentuh punggungnya. Ia diam. Aku diam. Jadi, seperti ini yang dimaksudkan undangan perjamuan makan. Mencicip dan menikmati kepedihan sebagai perempuan-perempuan Kuru. Jika cukup, aku mohon pamit, Kakak Dewi. Dewi Gandari menghela nafas. Aku berbenah meraih seikat magnolia. Aku membaui sepuasnya lalu berbalik, melangkah meninggalkannya. Mestinya kalian menyisakan anakku barang satu. Brak! Kedua tangan Dewi Gandari masih menyengkram taplak meja setelah menggebraknya. Tangisnya pecah. Pecah juga dadaku. Alam gemetar. Kelelawar terbang menjauh. Malam beringsut. Langkahku terhenti. Dan batu kelabu Dewa Shiva itu beku menatapku. Kini aku tahu penderitaanku tak ada artinya sama sekali. Kakak, maafkan aku.